Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 22 Oktober 2023. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Lebih dari setahun ambruk jembatan Wai Tahui Aboru Malteng tak kunjung diperbaiki. Jalan serta jembatan Wai Tahui yang berada di negeri Aboru, Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, tak kunjung mendapat perbaikan. Padahal kerusakan jalan dan jembatan itu telah terjadi pada pertengahan 2022 lalu saat banjir bandang. Kerusakan tersebut mengakibatkan akses transportasi bagi ribuan warga negeri Aboru ikut terganggu, terutama bagi anak-anak sekolah dan para petani yang harus ke hutan untuk berkebun. Tak hanya menyoal perbaikan, salah satu rumah milik Marta Sinai yang rusak pada bagian fondasi tidak pernah mendapat perhatian serta bantuan. Hal yang sama juga dikeluhkan oleh salah satu tokoh pemuda negeri Aboru, Monty Leuheri, juga mengeluhkan hal yang sama. Menurutnya, jembatan dan jalan rusak mengganggu aktivitas warga. Oleh karena itu, dirinya berharap ada perhatian dari pemerintah untuk segera melakukan perbaikan. Pasalnya, kalau dibiarkan terlalu lama, dikhawatirkan akan semakin parah hingga memakan korban. Diketahui kerusakan jalan dan jembatan mengakibatkan lubang besar dengan diameter berkisar 8 meter dan kedalaman hingga 10 meter. Hanya terdapat sebuah jembatan kayu kecil yang dapat dilewati satu kendaraan roda 2. Salah satu akses bagi masyarakat sebagai jalan untuk beraktivitas. Dengan terjadinya seperti yang kita lihat, ini juga menghambat aktivitas kami sebagai masyarakat. Maka dari itu kami berharap bahwa pemerintah maupun dinas PU untuk secepatnya melihat kondisi ini dan segera memperbaikinya, karena kami juga merasa kesulitan untuk mengakses jalan karena keadaan ini. Jadi yang kami harapkan agar secepatnya jalan ini diperbaiki agar tidak menghalangi akan aktivitas kami sebagai masyarakat negeri Aboru. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, update terbaru jadwal dan tarif tiket speedboat tujuan Aboru. Berikut jadwal keberangkatan dan harga tiket speedboat rute Tulehu Aboru, Maluku Tengah. Negeri Aboru berjarak sekitar 21 km dari negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Jadwal keberangkatan speedboat dari Tulehu menuju Aboru beroperasi setiap Senin hingga Sabtu di pukul 6 pagi sampai dengan 10 malam. Sementara untuk hari Minggu, speedboat tidak beroperasi kecuali ada penumpang yang menyewa. Sekali perjalanan, calon penumpang dikenai harga tiket sebesar Rp50.000 saja per orang. Pengemudi komen, saya pada hari-hari biasa speedboat hanya satu kali beroperasi. Namun jika menjelang hari libur seperti Natal, para pengemudi bisa beroperasi hingga sore hari. Diketahui speedboat berukuran kurang lebih 4 meter mampu menampung 6 hingga 8 orang menuju Aboru dengan waktu tempuh paling lama sekitar 1 jam perjalanan. Ini Malaka. Kalau begini dia satu. Tujuh. Oke. Aku masuk dulu. Kamu ambil kopi satu? Kamu lah cepat-cepat pakai opak. Iya.
Masih dari negeri Aboru, Tribuners, warga Aboru bikin kebun sayur hidroponik gaba-gaba. Miss Universe Maluku ikut panen. Warga negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah memanfaatkan pekarangan rumah untuk membuat kebun sayur hidroponik gaba-gaba. Usaha perkebunan hidroponik tersebut merupakan kerjasama dengan komunitas Buku for Aboru dari Jakarta. Usaha yang telah dimulai sejak tahun 2021 lalu pun mendatangkan omset hingga jutaan rupiah. Hal itu diungkapkan pemilik kebun hidroponik gaba-gaba, Ance Nahumuri, kepada tribunambon.com Sabtu 21 Oktober 2023 sore. Menurutnya, cara menanam dengan teknik hidroponik membuatnya senang dan nyaman. Pasalnya tidak menguras tenaga untuk orang tua sepertinya yang telah memasuki usia lanjut. Untuk pemasaran, dirinya bekerja sama dengan beberapa fresh market serta menjual secara langsung kepada keluarga maupun kenalan yang sudah memesan sebelumnya. Dalam kesempatan itu, Miss Universe Indonesia asal Maluku, Grace Bersheba Martina Haba, ikut memanen dengan mendampingi perwakilan BFA Belanda, Hanok Nahumuri. Menurutnya, pemanfaatan hasil alam berupa gaba-gaba untuk kebun hidroponik sangat menarik. Dirinya senang bisa memanen sayur pakcoy yang segar dan menyehatkan. Adapun sebanyak 1.600 bibit ditanam pada media hidroponik sepanjang 26 meter dengan lebar hanya 1,5 meter. Terima kasih Bapak. Ini hidroponik ini ditanam diusaha tahun 2021. Terus sampai sekarang ini kalau panen sudah sekitar 10 kali. Ya, gini, Nyong, ini cara tanam ini paling senang untuk Bapak, soalnya dalam kondisi umur seperti Bapak harus seperti tanaman yang ringan-ringan begini, tidak pakai menyangkul tanah, sehingga baru dapat hasil. Itu cukup melelahkan Bapak. Jadi umur Bapak ini sudah cocok dengan tanaman seperti begini. Kesannya sangat senang karena ternyata menggunakan media gaba-gaba itu bisa menghasilkan sayur-sayur pakcoy yang juga sehat dan juga segar. Jadi senang banget. lanjut. Wih, waris. Ada yang besar ini. Jangan yang kecil. Iya. Orang baru tuh. Bentar. Belum Mama Ina. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, komunitas BFA beri bantuan dana pendidikan 10 juta rupiah untuk mahasiswa berprestasi asal Aboru. Komunitas Buku for Aboru memberi bantuan dana pendidikan sebesar 10 juta rupiah bagi mahasiswa asal negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Minggu 22 Oktober 2023. Bantuan dana pendidikan diberikan kepada 4 orang mahasiswa berprestasi yang mendapat indeks prestasi kumulatif atau IPK lebih dari 3. Masing-masing mendapat senilai 2,5 juta rupiah, di antaranya Loce Seya, mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM. Kemudian Pierre Usmani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon. John Hendrik Yohanes, mahasiswa Teologi Unclub Manado. Joy Sevin Donasea, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Airlangga Surabaya. Bantuan dana pendidikan diberikan usai kebaktian minggu yang dipimpin oleh Pendeta Alda Mual atau Nahumaruri di Gedung Gereja Bethel Aboru dan disaksikan langsung oleh ratusan warga jemaat. Dalam kesempatan itu, perwakilan komunitas BFA Belanda Hanok Nahumaruri mengatakan bantuan dana pendidikan diberikan merupakan wujud kepedulian komunitas BFA kepada anak-anak Aboru yang sementara menimba ilmu dalam dunia pendidikan.
yang mana juga anak-anak tersebut berasal dari keluarga kurang mampu namun bisa berprestasi. Dikatakan semoga bantuan ini menjadi pelatuk semangat untuk meraih masa depan yang cerah melalui dunia pendidikan. Dengan sebuah harapan besar agar seluruh elemen masyarakat bisa saling berkolaborasi serta bersinergi demi masa depan generasi anak-anak Aboru yang cemerlang. Sementara itu, Tribuners Penjabat Negeri Aboru Yohanes Sinai mengapresiasi komunitas BFA atas kepedulian dan kerja keras untuk meningkatkan mutu pendidikan di Lealohi Samasuru Negeri Aboru. Penjabat Negeri Aboru berharap penuh agar hubungan dengan komunitas BFA dapat terjaga keharmonisannya. Tak lupa, Sinai mengimbau agar orang tua dan para guru di sekolah dapat selalu memperhatikan anak-anak dalam proses belajar mengajar, agar mereka bisa berprestasi dalam bangku kuliah sehingga mendapat IPK lebih dari 3, sebagai salah satu syarat bagi keluarga ekonomi lemah untuk menerima bantuan dana pendidikan. Pertama, saya sangat bersyukur sekali dan berterima kasih kepada BPA dan juga Diaspora Aboru yang sudah memberikan bantuan ini kepada saya. Saya juga yang belum menerima bantuan berharap bantuan ini akan menjadi suatu motivasi bagi saya tentunya untuk bisa menyelesaikan studi saya dengan baik sampai selesai. Dan juga untuk beberapa teman yang lain yang juga mendapatkan beasiswa, semoga itu juga menjadi motivasi buat mereka untuk menyelesaikan studi mereka dengan cepat. Dan untuk teman-teman Aboru yang lain yang masih belum mendapatkan, semoga percontohan ini mau menjadi motivasi juga bagi mereka untuk bisa meraih mimpi mereka untuk berkuliah dengan baik dan juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan dana pendidikan seperti saya dan juga teman-teman. Kita mengajak orang tua, para guru yang dan komunitas diaspora atau generasi Aboru sudah Tribuners Yayasan Elpidos Maluku beri penguatan kapasitas untuk pengasuh di negeri Aboru. Yayasan Elpidos Maluku memberikan pelatihan penguatan kapasitas kepada para pengasuh di Jemaat GPM Aboru Klasis Pulau-Pulau Lease. Yayasan yang bergerak di 3 bidang, yakni pendidikan, kemanusiaan, dan keagamaan. Ketua Yayasan Elpidos Maluku Pendeta Alda Mual Nahumaruri mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pengasuh demi tercapainya pembelajaran yang inklusif. Dijelaskan pelatihan diikuti sebanyak 58 pengasuh, yang sebagian besar juga berprofesi sebagai guru di sekolah. Pelatihan berlangsung selama 3 hari di Gereja Betel Aboru. Yayasan Elpidos menerapkan konsep Giving, Making, and Caring. Lanjutnya, program pelatihan yang dilaksanakan Yayasan Elpidos telah menyasar 160 lebih jemaat dan 50 pendidikan anak usia dini atau PAUD. Sementara itu, salah satu pengasuh jenjang anak tanggung 1, DC Sinai, mengaku banyak pengetahuan yang diperoleh, terkhususnya penerapan alat peraga saat mengajar. Dirinya bersyukur bahwa Yayasan Elpidos Maluku telah memberikan begitu banyak ilmu dan keterampilan. Selaras dengan itu, pengasuh jenjang Indria 1, Betty Sinai, menyatakan pelatihan yang diterimanya merubah pola pikirnya mengenai teknik mengajar. Dirinya pun mengapresiasi yang sangat luar biasa kepada Yayasan Elpidos Maluku karena dengan berbagai macam alat-alat peraga diajarkan dengan bahan-bahan yang sederhana tetapi begitu bermanfaat. Makan pendidikan anak sekaligus pendidikan formal gereja, dan kami berkolaborasi dengan Buku for Aboru. Buku for Aboru juga bergerak dengan misi yang sama, yaitu pendidikan. Maka hari ini kami melakukan pelatihan terhitung dari tanggal 20, 21, dan 22. Pelatihan untuk guru sekolah minggu ini diikuti oleh 58 peserta dari jenjang anak batita sampai di anak remaja. Rata-rata pesertanya adalah ibu-ibu dan bapak-bapak yang memberi diri dalam pelayanan, tetapi 30% juga mereka adalah guru-guru yang mengabdi di
PAUD, SD, SMP, dan SMA. Ya, selama 3 hari ini yang kami dapatkan, khususnya saya pribadi, saya merasa mendapat banyak sekali pengetahuan dan juga keterampilan bagaimana cara menggunakan object lesson atau menggunakan benda-benda sekitar yang ada di alam untuk bisa mengasuh dalam mengajar, mendidik, membelajarkan anak-anak asuh kami. Nah, di sini Oke, hal-hal baru yang saya dapatkan dalam kegiatan yang diberikan dari Yayasan Elpidos Maluku ini, yaitu dapat merubah pola ajar saya atau pola asuh saya kepada anak-anak asuhan saya. Dan banyak sekali alat peraga yang diajarkan kepada kami, dan kami sudah mempraktekkan itu di hari ini kepada anak-anak asuhan saya, dan sangat luar biasa, dan kami memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Yayasan Elpidos karena dengan berbagai macam alat-alat peraga yang mereka ajarkan kepada kami dengan bahan-bahan yang sangat sederhana tetapi begitu bermanfaat, dan itu kami sudah praktekkan dan anak-anak kami dapat mengerti dan menangkapnya karena dengan mempergunakan alat peraga yang luar biasa. Dari Kabupaten Maluku Tengah, kita beralih ke Kabupaten Maluku Tenggara. Tribuners, ratusan pendukung padati lokasi Dayung Belang Rerean Maluku Tenggara. Ratusan pasang mata memadati pembukaan babak penyisihan lomba dayung perahu belang yang dipusatkan di Ohoy atau Desa Rerean, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Senin 23 Oktober 2023. Pantauan tribunamon.com di lokasi, penonton mulai berdatangan sejak pukul 6 pagi dan kurang dari 1 jam kemudian kawasan tersebut padat. Para pendukung yang hadir merupakan warga dari 18 kecamatan yang ikut bertanding. Mereka pun bersorak-sorai memberi dukungan kepada tim yang tengah beradu cepat. Para pendayung pun begitu semangat memacu belang, memecah ombak untuk tiba lebih dulu ke Wedduar Fair yang kembali lagi ke titik awal di Pantai Rerean. 6,7 km panjang lintasan yang harus diselesaikan peserta dalam waktu paling cepat. Tak hanya di lintasan, keseruan juga datang dari para pendukung di sepanjang pesisir pantai. Bersorak hingga saling lempar candaan di antara mereka. Camat Kei Besar Utara Timur, Chandra Namsa, mengatakan optimis bisa melaju pada babak selanjutnya. Tentunya dalam lomba ini ada langkah-langkah khusus yang kami buat, salah satunya juga di kecamatan ini. Dia berharap semoga event-event dayung seperti ini tetap digalakan untuk melahirkan bibit atlet berkualitas. Hai. Untuk segera menemukan apa dari kecamatan besar dari Kita ke berita terakhir, Tribuners. Bodewin Watimena eksplorasi keindahan di langit Bukit Paralayang Ambon. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena eksplorasi keindahan di langit Bukit Paralayang Kota Ambon. Eksplorasi itu berlangsung di sela-sela pembukaan lomba paralayang sekaligus peresmian Flying Sight Senin 23 Oktober 2023. Aksi eksplorasi orang nomor 1 di Kota Ambon itu didampingi atlet paralayang yang sudah berpengalaman. Dalam sambutannya, Bodewin Watimena mengatakan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Ambon berbeda dengan di wilayah lainnya, yang tentu memiliki sumber daya alam yang mumpuni, seperti pertambangan emas, nikel, dan lainnya. Namun meski begitu, kota berjuluk manusia ini telah dikaruniai alam yang indah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga karunia ini harus disyukuri masyarakat dan dimanfaatkan dengan baik. Kata dia, Tribuners, banyak keindahan alam di Kota Ambon ini yang bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan bersama.